Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku, Ino. Oke, pada kesempatan kali ini tuh aku mau ngasih informasi buat kalian yang mungkin belum tahu ya. Kalau mungkin yang sudah tahu, oke lah, nggak apa-apa, di skip aja video aku ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah tonton video aku sebelumnya yang mengenai kontrasepsi darurat atau pil KB darurat itu, nah, hari ini aku juga bakal ngebahas tentang kontrasepsi darurat lagi. Jadi ini bukan berupa pil KB, tapi dia tidak mengandung hormonal ya. Nah, apakah itu? Ya makanya simak terus video aku sampai habis, jangan di skip, oke? Kontrasepsi darurat yang kali ini aku akan bahas itu biasanya digunakan ya pastinya pada saat darurat kan. Nah, biasanya bisa dipakai untuk lanjut berhubungan sama suami tapi lupa minum pil KB gitu. Terus juga misalkan suaminya pakai kondom tapi misalkan sobek gitu ya, bisa juga pakai KB darurat ini gitu. Dan ada nilai plusnya juga dari KB ini, dia tidak mengandung hormon, kemudian dia bisa dipakai jangka panjang. Apakah itu? Nah, ini adalah KB IUD. Nah, KB IUD pasti kalian sudah pernah mendengar. IUD atau spiral ya Bunda ya. Nah, jadi gak cuma pil seperti Postinor atau andalan Pospil yang bisa dipakai untuk kontrasepsi darurat gitu. Jadi IUD juga bisa, tetapi IUD yang tembaga ya. Jadi bukan yang mengandung hormon itu ya. Oke, pengertian kontrasepsi darurat dulu deh ya kita bahas. Nah, jadi kontrasepsi darurat itu pastinya tujuannya untuk mencegah kehamilan, tetapi dipakai setelah melakukan hubungan seksual, bukan sebelum. Seperti misalkan suntik KB atau pil KB itu beda ya. Ada batas-batas waktu tertentu. Jadi dilakukan setelah melakukan hubungan intim. Oke, mungkin ada deh yang masih belum tahu dengan IUD atau spiral. Baik, aku akan jelasin. IUD atau spiral itu nih seperti gambar yang ini. Jadi dia itu alat kecil berbentuk huruf T. Jadi dia itu diletakkan di dalam rahim. Nah, rahim kita seperti ini. Jadi dia posisinya seperti ini di dalam rahim kita. Nah, fungsinya untuk menghalangi sperma masuk. Sel sperma masuk ke tuba. Jadi di saluran tuba itu adanya sel telurnya di situ kan. Makanya sel sperma itu nggak bisa masuk karena terhalang oleh IUD tadi. Oke. Sebenarnya IUD itu ada dua ya Bunda ya, dua jenis, yaitu IUD yang tembaga dan IUD yang hormonal. IUD yang tembaga lah yang bisa dipakai untuk kontrasepsi darurat. Nah, kalau sedangkan yang hormonal katanya nggak efektif gitu ya. Jadi kita lebih utama menggunakan IUD yang tembaga. Oke, aku jelasin dulu sedikit masalah pembuahan ya. Bisa terjadi bagaimana gitu ya. Nah, biasanya sperma akan berhasil masuk ke saluran sel telur atau di tuba Fallopi itu membutuhkan waktu seharian. Jadi dia itu pergerakannya itu membutuhkan waktu 24 jam atau seharian ya. Nah, jika pada saat masa subur atau sel telur ada, maka sperma pun akan membuahi sel telur. Nah, jadi proses pembuahannya itu akan terjadi selama kurang lebih 24 jam ya. Jadi sel telur yang sudah dibuah itu akan berubah menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, embrio atau bakal janin ya. Nah, kemudian setelah dia menjadi bakal janin itulah, maka dia berjalan lagi menuju ke dinding rahim untuk melakukan penempelan. Nah, penempelan itu terjadi sekitar 6-10 hari setelah pembuahan ya. Nah,
jadi dia itu kan proses pembuahan itu juga lumayan gitu ya. Terus juga dia menjadi embrio itu juga lumayan memakan waktu 6-10 hari baru dia akan menempel ke dinding rahim. Nah, oke. Jadi itu proses pembuahannya. Kita harus tahu dulu proses pembuahan. Nah, kemudian pertanyaannya nih, kapan waktu yang tepat untuk memasang IUD sebagai kontrasepsi darurat? Jadi itu yang paling penting ya kan. Jadi waktu yang tepat itu adalah sebelum hari kelima berhubungan. Jadi misalkan nih hari ini Bunda mohon maaf berhubungan, kemudian Bunda mau pasang besok kah atau besoknya lagi boleh gitu. Yang penting jangan sampai lebih dari 5 hari tuh ya. Karena yang sudah aku jelaskan tadi kan ya, proses pembuahan sampai penempelan itu terjadi di hari ke 6-10 hari gitu ya. Kalau bisa sih sebelum hari kelima sudah terpasang IUD-nya gitu ya. Jadi biar lebih aman aja ya Bunda ya. Kemudian bagaimana cara kerja kontrasepsi darurat untuk si IUD ini gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Misalkan dipasang sebelum 24 jam, kan kita sudah tahu bahwa sperma akan berhasil masuk paling lama dia 24 jam masuk ke dalam tuba ya. Nah, atau saluran telur tadi. Jadi kalau dipasang sebelum 24 jam, maka spermanya akan mati ya. Dia tidak bisa masuk ke dalam saluran tuba karena kan posisinya tadi menghalangi saluran tuba ya, seperti ini. Jadi kalian lihat saluran tubanya tertutup, jadi spermanya nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kalau dipasang setelah 24 jam atau sebelum 5 hari, nah jadi karena dia sudah terjadi pembuahan, kemudian dia siap untuk menempelkan diri ke dinding rahim. Nah jadi kalau sudah dipasang IUD, dia sudah mulai siap mau ke dinding rahim, otomatis dia akan terhalang juga, dia tidak akan bisa menempel ya. Proses pembuahan sudah memang terjadi tapi tidak bisa menempel di dinding rahim. Nah sekarang udah tahu kan, ternyata kontrasepsi darurat itu nggak hanya pil darurat aja, tapi bisa juga IUD tembaga ini yang jadi pilihan Bunda ya. Semoga aja ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.